telah menjadi andalan tim nasional Indonesia saat ini. Dan inilah dari Persib Bandung, asuhan Daniel Rukito. Ya, kita lihat dari komposisi yang diturunkan oleh Coach Daniel Rukito, memang tidak ada nama-nama yang biasa diandalkan seperti Pablo Frances, Hilton Morera, kemudian Bayhaki Kaizan maupun Sahril Ishak. Namun sekarang diganti oleh Fandi Rahmat Afandi untuk berduet dengan Loco Gonzales. Dan simbol informasi sebagian besar diturunkan di Pembangunan Pelita. Dan Persijap Jepara kita lihat menempatkan seperti tadi sempat dibicarakan di awal, Nur Hadi, Nur Huda, Rizky Nofriansah, kemudian ada Johan Juansyah dengan format 4-4-1-1. Nur Hadi dan Rizky akan ditempatkan sebagai penyerang di depan. Ya, inilah dia, Nur Hadi. Pemain kelahiran Jepara, putra kebanggaan dari masyarakat Jepara. Sementara itu Suimin Diharja, kiprahnya bersama Persitara Jakarta Utara di musim lalu menghasilkan seorang talenta berkualitas seperti Tantan. Dan juga inilah dia Daniel Rukito, pelatih yang pernah membawa Persik Kediri menjuarai Liga Indonesia. Ya, inilah dia kick off babak pertama. Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara. Siswanto yang kali ini diturunkan sebagai starter oleh Coach Daniel Rukito. Ya, gemuruh dari Stadion Siliwangi ini tentunya merupakan semangat tersendiri untuk Maung Bandung menghadapi Persijap Jepara. Dan ya, kita saksikan penyelamatan yang cukup baik dari Maman Abdurrahman, back tim nasional, palang pintu yang sangat disegani. Ramdhani. Ya, permainan cepat langsung diusung oleh Persib Bandung di awal-awal babak pertama ini. Ya, pelanggaran terhadap Rizky Nofriansyah tadi. Sementara itu Danan Puspito. Valdo Silva, kapten kesebelasan dari Persijap Jepara. Johan Juansyah langsung kepada Rizky Nofriansah yang dituju. Umpan lambung tadi. Ya, inilah dia Johan Juansyah, salah seorang pemain yang sangat sering diturunkan oleh Coach Suimin Diharja. Stan Ali. Oh. Ya, pelanggaran Nur Hadi. Cukup keras di awal babak pertama ini. Ya, sedikit menginjak kaki dari Isnan Ali. Oh, hampir saja El Loco Gonzales.
Inilah dia Christian El Loco Gonzalez. 5 gol sudah dicetak oleh Christian El Loco Gonzalez, yang mana pada musim lalu menjadi top skor Piala Indonesia. Sepak pojok pertama mengarah pada El Loco Gonzalez. Sebuah peluang dalam kotak penalti. Sebuah kemelut. Johan Yohanes yang memberikan umpan daerah tadi kepada Rizky Nofriansyah. Ya, pelanggaran Siswanto. Ya, Radia Siswanto pemain yang terkenal dengan tendangan yang keras dari kaki kirinya. Pada hari ini ditempatkan di sayap kanan, sangat menarik tentunya. Formasi dari Daniel Rukito. Ya. Kembali Siswanto melakukan pelanggaran 2 kali berturut-turut, tentunya cukup berbahaya apabila pelanggaran tersebut harus membuahi kartu. Sebuah tendangan langsung, first time tadi. Oh. Anggo Julian. Siswanto. Cukup banyak benturan di awal babak pertama ini. Johan Johansyah. Cukup baik penguasaan bola tadi. Ya, kita lihat, dan sebuah pelanggaran sangat keras. Walaupun baru berlangsung sekitar 7 menit pertandingan ini dan kerap kali begitu banyak pelanggaran berada di lini tengah dari kedua kesebelasan. Ada beberapa kejadian. Salah satunya adalah Nur Hadi harus dijatuhkan oleh Haryono dan juga Anggo Yulian. Johan Yohansyah umpan langsung pada Rizky Nofriansyah di depan sana. Siswanto kembali. Cukup baik permainan 1-2 tadi. Johan Johansyah. Offside. Asisten wasit 2. Darmadi mengangkat bendera tanda offside untuk Rizky Nofriansyah, pemain yang sempat dipanggil dalam seleksi timnas U23 pra Olimpiade dan harus dipulangkan. Pemain yang musim lalu membela PPSM Sakti Magelang. Oh, umpan langsung pada El Loco Gonzalez. Atep. Ya, kembali sekarang Johan Johansyah.
Bentur Eka Ramdhani. Eka Ramdhani sebuah peluang kali ini. Eloko Gonzalez. Haryono. Coba mengus serangan lagi. Persib Bandung. Eka Ramdhani. Ya, kapten kesebelasan dari Persib Bandung. Satu gol telah dicetak oleh Eka Ramdhani sepanjang musim ini. Kembali umpan. Atep Rizal masih membentur Evaldo Silva. Sangat menarik di sini dan begitu keras kali ini Johan Juansyah. Haryono. Eloko Gonzalez. Cukup tenang barisan belakang dari Persib Bandung yang diisi oleh Agung Pribadi, Maman Abdurrahman dan juga Wildansyah. Dengan dibantu lini tengah oleh Haryono dan juga Eka Ramdhani. Rahmat Afandi kali ini yang dipercaya oleh Daniel Rukito sebagai tandem dari Christian Gonzalez. Sebenarnya masih ada nama Pablo Frances di bangku cadangan Persib Bandung kali ini, di mana Pablo Frances 2 musim bersama Persijap Jepara menjadi andalan dan juga merupakan goal getter dari Persijap Jepara selama 2 musim. Partai yang sangat emosional untuk Pablo Frances tentunya. Kembali Eka Ramdhani. Oh! Apakah sebuah pelanggaran? Terlihat tadi. Anam Sarul. Ya, Eloko Gonzalez memang dijatuhkan oleh Anam Sarul. Kailan dia Anam Sarul Fitrianta. Danang Wiatmoko memberikan instruksi untuk pagar hidup ini. Ya, peluang. Di sepertiga babak pertama ini, kita lihat ada Eloko Gonzalez, juga ada Isnan Ali maupun Eka Ramdhani bersiap untuk mengambil tendangan bebas ini dan sebuah peluang. Eloko Gonzalez. Tendangannya cukup keras. Sayang sekali arahnya masih belum tepat. Christian Gonzalez kali ini jadi Atep Rizal berusaha masuk kotak penalti. Atep Rizal kembali Atep. Oh, sebuah umpan langsung. Oh, sebuah first time tadi dari Haryono. Kita saksikan masih dapat diselamatkan oleh Danang Wiatmoko. Ya, serangan bertubi-tubi sepertinya tidak henti dilakukan oleh para pemain Persib untuk bisa mencuri gol di awal, dan kita lihat bagaimana sebuah
tendangan volley yang hampir saja dari Haryono. Memang terlihat sekali spirit dan juga semangat para pemain Persib ketika mereka ditonton dan ketika mereka tidak ditonton. Seperti yang mereka alami ketika menghadapi Semen Padang. Di mana mereka sempat frustrasi sebelum bisa menyamakan kedudukan. Sebelah pojok yang kanan Dani. Oh, bola liar, tidak ada yang menyambut bola tersebut. Sebuah sundulan dari Wildansyah tadi. Baik sekali kerja sama Isnan Ali. Atep Rizal kali ini. Kembali Atep. Play on. Christian Gonzalez yang 7. Pelanggaran Christian Gonzalez terhadap Danang Puspito. Anggo Yulian berbenturan tadi dengan Atep. Ya, saya kira 50-50 ya, karena dua pemain sama-sama masuk ke dalam momen bola yang hampir bersamaan. Sehingga wasit Jimmy Napitupulu menyatakan sebagai play on ataupun terus berlangsung pertandingan. Sebenarnya Persijap Jepara pun juga mempunyai seorang striker yang cukup mematikan, yaitu Gendut Doni Karistiawan. 4 gol sudah dicetak, namun pada pertandingan kali ini tidak dapat diturunkan. Dan posisinya digantikan oleh Nur Hadi. Valdo Silva. Ya, Johan Johansyah yang menjadi pemain paling sering diturunkan setelah Evaldo Silva, 1135 menit selama putaran pertama ini. Oh, baik sekali Siswanto. Ya, kita lihat bagaimana manuver Siswanto yang terkenal sangat speedy, Iya. melewati dan meliuk-liuk di pertahanan lawan sebelum dia dihentikan. Pemain yang mengkilap bersama Persema Malang musim lalu. Ya. Dan juga pernah bersama Delta Sidoarjo. Ya, offside. Cukup menarik. Isnan Ali. Ya. Itu juga Eloko Gonzalez, pemain yang sering diturunkan oleh pelatih Persib Bandung. 3 pelatih telah menukangi Persib Bandung di putaran pertama ini. Dan Eloko Gonzalez telah turun di 1170 menit yang telah dilakoninya. 5 gol telah dicetak oleh Christian Gonzalez dengan 1 kartu merah. Persib Bandung pada pertandingan terakhir saat melawan Semen Padang harus menerima kenyataan tanpa didukung oleh ribuan supporter setianya atau bobotoh Bandung.
hanya menghasilkan seri 1-1. Sebuah tendangan bebas. Oh, hampir saja gawang Marcus Harrison. Ya, inilah yang dikhawatirkan oleh coach Dani Rukito. Bagaimana bola-bola set piece dari lawan, dan Persijap kali ini hampir saja bisa memporak-porandakan konsentrasi di lini pertahanan Persib yang belakangan ini memang praktis banyak mengalami kemunduran. Dan kali ini juga tidak bisa dibuka oleh Nova Arianto karena akumulasi kartu kuning. Siswanto berikan umpan yang cukup Baik matang sekali. kepada Rahmat Afandi maksudnya. Sebuah umpan yang sangat terukur memang. Kita lihat, inilah kecerdikan dari Siswanto melihat pergerakan dari Rahmat. Sayang tidak tepat dan menemui sasaran yang pas. Wildansyah coba overlapping. Oh, keras sekali kita lihat dan berada dekat di wasit Betul Jimmy sekali. Napitupulu, dan memang harus keluar kartu kuning pertama di babak ini untuk Anggo Yulian. Kita lihat memang sangat berbahaya. Kita lihat melakukan sliding dengan menggunting kaki dari Wildansyah. Ya, Patut berhati-hati Anggo Yulian dengan tugasnya sebagai gelandang jangkar, untuk ia akan sering berhadapan dengan situasi yang sama. kartu kuning ketiga untuk Anggo Yulian di musim ini. Didapat pada pertandingan melawan Persib. Ya, sedikit emosional Eka Ramdhani terhadap Danan Puspito. Ya, ebol. Ya, kita lihat memang terlihat coba diganggu tadi oleh Danan Puspito. Iya. Baik sekali, hampir saja menemui kepala dari Eloko Gonzalez. Bomber 4 kali top scorer Ya. Liga Indonesia dan sekali di Piala Indonesia. Total sudah 5 kali menjadi top skor di kompetisi Indonesia. Namun kali ini atau musim ini ia baru menyumbang 5 gol. Sebuah torehan yang tidak biasa memang untuk seorang Eloko. Tentunya sangat diharapkan oleh seluruh pecinta Persib Bandung, kiprah dari Eloko Gonzalez. Sangat ditunggu-tunggu kontribusi seperti di musim lalu, di mana Eloko Gonzalez menghasilkan 18 gol yang sebagian besar dihasilkan di putaran kedua. Betul. Yang sangat ditunggu kiprah tersebut. Haryono. Sayang sekali. Sebuah peluang tembak yang cukup ideal sebetulnya bagi Haryono untuk bisa membidik sudut yang diinginkan.
Namun memang Haryono bukanlah tipikal pemain yang memiliki shooter ataupun shooting mematikan. Dia hanya sebagai breaker dan juga gelandang pengangkut air. Karena itu ketika ia mendapatkan bola-bola untuk jarak tembak, jarang sekali Haryono bisa menemui sasaran. Terlampau deras umpan tadi, maksudnya kepada Nur Hadi. Wildansyah, Isnan Ali, umpan jauh tadi dari Kasyadi kepada Johan Yuansyah, maksudnya kepada Rizky Nofriansyah di dalam kotak penalti tadi. Haryono, Loco Gonzalez. Formasi yang berbeda lagi diterapkan oleh Daniel Rukito di pertandingan kali ini. Setelah berhasil mengalahkan Pelita Jaya 1-0. Namun sayang sekali tertahan imbang 1-1 oleh Semen Padang. Betul. Dan kali ini Daniel Rukito pun mempercayakan kepada Gonzalez dan Rahmat Afandi di depan. Dan cukup menarik di sini Persijap Jepara juga mempunyai dua pemain asing asal Spanyol dan Portugal. Dan anehnya semenjak ditangani oleh Suimi Diharja, kedua pemain tersebut jarang sekali diturunkan. Sepertinya lebih percaya kepada pemain lokal. Ya, kita lihat Anggo lagi-lagi coba memprovokasi. Saya kira harus berhati-hati karena ia sudah mengantongi kartu kuning. Duel antara Maman dan Rizky Nofriansyah. Ya, memang sejumlah pilar Persib mengalami penurunan performa, khususnya mereka yang sebelumnya begitu tampil memukau bersama timnas Indonesia di Piala AFF seperti Marcus Horizon, kemudian Maman Abdurrahman, Loco Gonzalez, ada Eka Ramdhani juga. Loco Gonzalez. Apa yang terjadi? Sayang sekali. Sangat ideal sebetulnya bagi Loco untuk melakukan eksekusi yang matang. Namun wasit atau asisten wasit sudah melihat terjadi offside. Christian Gerald Alvaro Gonzalez. Bali Haryono, umpan kepada Eka Ramdhani dan pelanggaran kembali kali ini Catur Bintang. Ya, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pemain Persija. Terbukti bahwa mereka memang sangat disiplin untuk mengawal setiap pergerakan para penetrator dari Persib Bandung. Siswanto, Atep, Eka, setiap kali ingin masuk ke kotak 16 selalu dijegal. Namun sisi lain juga sebuah keuntungan tentu bagi Persib Bandung. Sementara di pertandingan lain Bontang FC sementara ini tertinggal 1 gol atas PSPS Pekanbaru. Eka Ramdhani langsung menuju gol. Gol! Eka Ramdhani, gol yang sangat spektakuler dari tendangan bebas. Eka Ramdhani 1-0 untuk Persib Bandung. Ya, luar biasa sekali. Sebuah tendangan yang sebetulnya tidak terlalu diperkirakan. Namun kita lihat menyasar ke sudut jauh dari jangkauan penjaga gawang Danang Duatmoko. Luar biasa. Gol yang sekaligus membangkitkan semangat dan tentu saja Bobotoh yang kembali mendapat kesempatan untuk mendukung timnya di Stadion Siliwangi. Luar biasa. Inilah jawaban dari Eka. Ketika kita sempat ragu dengan shooter-shooter Persib Bandung dan Eka menjawabnya melalui tendangan bebas yang sangat luar biasa. Kita lihat, tidak diperkirakan memang oleh Danang.
memutar, melengkung, dan menyasar ke tiang jauh, ke sudut terjauh. Sangat baik penampilan dari Eka Ramdhani, sebuah tendangan bebas yang sangat spektakuler. Memberikan keunggulan sementara 1-0 atas Persijap Jepara. Gol kedua Eka Ramdhani dan ya, kartu merah. Ya, kita nantikan apa yang terjadi. Danan Puspito menerima kartu merah dari wasit Jimmy Napitupulu. Kartu merah langsung, kita belum lihat. Kita saksikan dalam, ya, saya kira memang sebelum ini juga Danan sudah terlihat emosional dan terlalu provokatif dalam setiap gerakan-gerakannya untuk menghadang pemain lawan. ya sangat pantas memang sebuah sikut yang melayang Ya, langsung menuju, kita lihat, dan masih terkapar Siswanto. sepertinya memang ada instruksi khusus dari Coach Suimin Diharja untuk tidak bermain kompromi melawan pemain-pemain yang punya kecepatan di kubu Persib seperti Siswanto, kemudian Atep, untuk segera melakukan clearance ataupun sweeping sebelum mereka masuk ke dalam kotak 16. Namun apa daya itu diterjemahkan secara brutal Ya, oleh Danan, sehingga akhirnya menjadi kerugian tentu saja bagi Persijap Jepara. unggul dalam jumlah pemain Persib Bandung di menit ke-30 ini. Keuntungan tersendiri tentunya untuk Christian Gonzalez dan kawan-kawan untuk menambah pundi-pundi golnya. Yang sementara ini unggul 1-0 lewat gol Eka Ramdhani di menit ke-28. Ya, tanggung jawab yang cukup besar dari Johan Juwansyah untuk mempertahankan atau mungkin menyamakan kedudukan, walaupun harus dikeluarkannya Danan Puspito di pertandingan kali ini. Cukup menarik tentunya, tekanan akan diberikan oleh Persib Bandung, sementara itu Siswanto telah kembali ke lapangan hijau. Ya, Eka Ramdhani. Caturintang Heni Setiawan berikan langsung umpan daerah kepada Nur Hadi ataupun Rizky Noviansyah di depan. Ya, tentu saja dengan keunggulan pemain, praktis kendali, bola, dan alur serangan ada di tangan para pemain Persib. Tinggal bagaimana mereka bisa mengkreasinya dengan apik, kemudian mencetak gol lebih dari yang sudah mereka lakukan sejauh ini. Ya, Siswanto. Inilah Siswanto, pemain ataupun gelandang sayap yang sangat energik, dan juga yel-yel dukungan dari Bobotoh, pendukung Persib Bandung yang pada 2 laga kandang sebelumnya sempat dihukum tidak bisa menonton di Stadion Siliwangi. Kali ini sudah dapat kembali menyaksikan tim kesayangan mereka. Tentu ini menjadi sebuah energi positif bagi Laskar Pangeran Biru untuk bisa merecovery hasil minor mereka dalam beberapa partai terakhir dengan kemenangan tentu saja melawan Persijap ini. Nur Hadi kita saksikan di sini, yang dipercaya oleh Coach Suimin Diharja. Walaupun masih 1 gol dicetak oleh Nur Hadi. Valdo Silva, sebuah tendangan langsung. Wow! Luar biasa penyelamatan yang cukup baik dari Marcus Harrison. Sudah sangat lama kita tidak melihat Marcus berjibaku. Dan kali ini ia menjawabnya dengan melakukan tips ball terhadap syuting yang keras dari tendangan bebas Valdo Silva. Kita lihat. Oh, sangat keras dan sangat terarah. Ya, Sayang sekali masih dapat diselamatkan oleh Marcus Harrison. Tendangan dari Valdo Silva. kembali. Lagi-lagi Valdo dari jarak yang tentu saja tidak ideal sebetulnya. 3 gol telah dilesakan oleh Valdo Silva sepanjang musim ini.
Pemain yang sangat setia dengan Persija Ya. Jepara. Muhammad Abdurrahman. Agung Pribadi coba merubah arah. Cukup menarik di sini, seluruh pemain Persija Jepara turun melewati garis tengah. Oh, tendangan yang cukup keras tadi, masih melenceng. Ya, inisiatif yang baik dari Atep. Kerjasama 1-2 dengan El Loco. Namun kembali syutingnya masih belum memenuhi sasaran. Namun paling tidak ini sebuah shock terapi bagi Danang yang harus semakin waspada tentu saja setelah kebobolan dari tendangan bebas yang tidak diduga. Sayang sekali membuang-buang kesempatan. Anam Sarul Fitrianto tadi. Agung Pribadi. Ya, pemain jebolan U21 dari Persib Bandung yang musim lalu menjuarai Jarum Miasa U21 setelah mengalahkan Pelita Jaya U21 di final. Cukup menarik di sini, begitu banyak talenta muda di Persib Bandung. Isnan Ali. Eka Ramdhani. Berikan pada El Loco Gonzalez. Isnan Ali di sana. Dalam kotak penalti Isnan Ali. Iya, pelanggaran. Ya. Ya, Rizky Nofriansyah. Kali ini Wildansa tampaknya yang terkena bahu dari Rizky Nofriansyah. Ya, dan ternyata pelanggaran untuk Persija. Ada Valdo Silva, Nur Hadi, dan juga Rizky Nofriansyah tentunya dalam kotak penalti. Oh, sebuah kesempatan Nur Hadi, gol! Nur Hadi memberikan. Ya, Nur Hadi memang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Iya, belum juga hilang trauma di lini pertahanan Persib Bandung. Mereka begitu gampang lengah melalui bola-bola set piece. Dan kali ini kita lihat tendangan dari Nurul Huda. Dan tidak adanya pengawalan yang begitu ketat dari pemain belakang Persib terhadap Nur Hadi. Pemain gempal, kecil namun gesit, kita lihat. Dengan shooting first time-nya langsung menaklukkan Marcus Harrison. Walaupun sempat ragu dengan golnya sendiri, kita lihat Nur Hadi masih melihat kepada keputusan wasit dan ya, ekspresinya. Inilah dia pemain yang menciptakan gol keduanya di musim ini. Ya, ekspresi kepuasan tersendiri dari Suimindi Harja. Walaupun kurang jumlah pemain, hanya 10 orang. Dan sebuah pelanggaran Catur Rintang. Ya, tidak sengaja sebetulnya Catur Rintang karena dia tidak melihat ada salah seorang pemain Persib yang berada dekat kotak 16. Tampaknya Rahmat Afandi.
Ya, gol kedua dari Nur Hadi menyamakan kedudukan sementara dan gol itu sangat berarti tentunya di hadapan Bobotoh. 1-1 babak pertama ini. Ya, dan Sementara kembali Eka yang menghadapi bola. Sepertinya ia merasa optimistis dengan gol pertamanya tadi hingga akan mengambil kembali bola set piece ini. Isnan Ali. Oh, gol! Isnan Ali. Kita lihat gol yang sempat membentur pagar hidup dari Persijap Jepara, mengubah kedudukan menjadi 2-1 untuk Persib Bandung. Iya, faktor keberuntungan memang tidak lepas bagi Isnan Ali dalam mencetak gol tadi. Karena sebetulnya pertahanan pun juga pagar hidup dari Persijap melihat Eka yang akan mengambil syuting namun Isnan Ali ternyata. Dan Danang sendiri tidak bisa mengira bola berubah arah karena mengenai pagar hidup rekan-rekannya. Ya, dia sudah mati langkah Danang karena sudah lebih dulu bergerak ke kiri. Sementara bola melenting dan menyasar ke sudut kanan. Ini juga sekaligus jawaban dari Isnan Ali tentang komitmennya terhadap Persib Bandung. Karena dalam beberapa isu terakhir ia dikabarkan sebagai salah satu dari beberapa pemain yang akan dicoret oleh pelatih Dani Rukito menjelang putaran kedua nanti. Dan ia menjawab dengan gol yang sangat penting tentu saja bagi Persib Bandung. Lagi-lagi inilah yang harus diperhatikan. Set piece dari Persijap Jepara. Nah, sudah terjadi 1 gol dari Nur Hadi terhadap Persib Bandung dan ya, Isnan Ali menambah keunggulan sementara menjadi 2-1 untuk Persib Bandung. Pemain yang mengkilat bersama Sriwijaya FC di musim lalu memberikan gol yang sangat bermakna tentunya di pertandingan terakhir Persib Bandung di putaran pertama ini. Atep kali ini umpan ke dalam kotak penalti, maksudnya kepada Eloko Gonzalez. Siswanto dalam kotak penalti kembali umpan kepada Gonzalez. Catur Bintang. Iya, kita lihat belum menyerah pemain Persijap. Siswanto. Oh. Ya. Harus berhati-hati Johan Juansyah. Karena sebetulnya itu merupakan pelanggaran yang bisa saja diganjar dengan kartu kuning karena melakukannya dari belakang. Dan kembali Siswanto yang menjadi sasaran. Betul-betul menjadi momok memang Siswanto pada pertandingan malam hari ini bagi Persijap Jepara. Ya, kerap kali umpan dari sisi kanan yang diberikan oleh Siswanto yang kali ini menguasai bola. Siswanto berikan pada Gonzalez. Berkali-kali memang umpan dari Siswanto cukup merepotkan. Eka Ramdhani. Eloko Gonzalez. Oh. Ya, lebih dulu offside memang. Sayang sekali Rahmat Afandi terjebak dalam offside. Haryono. Yuldansyah. Gonzalez. Ya, kembali Haryono. Ya, Isnan Ali kali ini menyisir dari sisi kiri. Isnan Ali berikan pada Eloko Gonzalez. Sayang sekali. Play on Catur Bintang. Terlambat.
Ariono. Ya, Eloko Gonzalez. Eloko Gonzalez. Kembali gol Gonzalez. Gol! Gol! Eloko Gonzalez. 3-1 untuk Persib Bandung. Ya, tampaknya akan menjadi pesta gol bagi Persib Maung Bandung. Kita lihat Eloko akhirnya kembali mencetak gol. Merupakan gol ke-6 bagi Eloko. Dan sekaligus memberikan keyakinan pada para pemain yang lain bahwa Persib masih mungkin bangkit di putaran kedua. Kita lihat juga ekspresi tim official Maung Bandung merespon gol ketiga Persib ataupun gol ke-6 dari Eloko pada musim ini. Sedikit melakukan gerak tipu pada Danang. Dan dengan kaki kanannya yang tidak biasa, ia bisa melakukan gol. Lepas dari jebakan offside, Christian Eloko Gonzalez. 183 gol dikoleksi di Liga Indonesia. Pemain yang sangat subur dalam jumlah golnya. Yang pada musim 2008-2009 menjadi top scorer Liga Indonesia bersama Boas Solosa. Inilah dia pemain yang paling sering diturunkan oleh pelatih Daniel Rukito. 3-1 kedudukan sementara Persib Bandung di akhir babak pertama ini. Tersisa beberapa detik lagi tentunya. Ya, kurang baik penguasaan bola. Christian Gonzalez. Lalu Silva, tekanan diberikan kali ini Gonzalez kembali. Eloko Gonzalez. Oh, salah pengertian antara Rahmat Afandi dan juga Gonzalez tadi. Ariono. Atep. Kembali Atep. Masih menguasai bola. Eka Ramdhani, umpan terobosan maksudnya kepada Gonzalez. Kali ini Siswanto terus menekan Siswanto. Gonzalez kembali aku. Oh, sayang sekali. Alex Da Costa mengangkat bendera tanda offside. Christian Gonzalez. Ya, memang terlihat sekali sudah dalam posisi offside karena Eloko berada paling akhir dari baris pertahanan Persijap Jepara ketika bola itu diumpan. Wow, hampir saja Eloko Gonzalez menambah pundi golnya. Namun sayang sekali gol tersebut dianulir wasit. AW1 Alex Da Costa tadi mengangkat bendera tanda offside Christian Gonzalez. Nurul Huda. Siswanto. Ya, kali ini di akhir babak pertama. Dan ya, mitra sepak bola Jimmy Napitupulu yang harus beristirahat. Dan ya, inilah dia kick off babak kedua. Persib Bandung sementara unggul 3-1 atas Persijap Jepara.
gebrakan dilakukan oleh Persijap Jepara yang sementara ini hanya bermain 10 orang akibat di kartu merah Danan Puspito setelah terjadi benturan yang sangat keras dengan Siswanto di babak pertama tadi. Ya dia Siswanto yang cukup merepotkan barisan pertahanan dari Persijap Jepara sepanjang babak pertama tadi. Buang saja oleh Maman Abdurrahman. Siswanto. Ya kembali, Christian Loko Gonzales, Rahmat Afandi kali ini. Rahmat Afandi, oh. Ya, masih dapat diselamatkan dengan sempurna oleh Danang Wihatmoko. Ya, sebuah pass header yang sangat baik sebetulnya dari El Loco. Diawali oleh umpan dari Eka Ramdhani. Kita lihat bagaimana dengan back headernya. Ia memberikan passing kepada Rahmat Afandi yang sayangnya terlalu deras dalam menggiring bola sehingga lebih dekat dengan Danang. Ya kedua kesebelasan pada musim ini mencetak kemenangan yang cukup besar tentunya untuk Persib Bandung, salah satunya saat menghadapi Persiba Balikpapan dengan skor 5-1. Sedangkan Persijap berhasil mengalahkan Persisam Putra Samarinda dengan 1-0. Namun kedua kesebelasan juga sempat merasakan kekalahan yang sangat besar untuk Persib Bandung. Dikalahkan oleh Persipura Jayapura dengan skor 5-1 dan juga Persiwa Wamena dengan skor 4-0. Sedangkan Persijap Jepara merasakan kekalahan yang cukup telak saat melawan PSPS Pekanbaru dengan skor 5-0. Dan kekalahan kedua terbesar saat menghadapi Persija Jakarta sebelum pertandingan melawan Persib Bandung ini dengan skor 3-0. Cukup sering memang kalau Persib Bandung menciptakan gol terlebih dahulu dalam setiap pertandingannya di musim ini. Tercatat 59,10% rasio gol mencetak terlebih dahulu dari Persib Bandung. Dan cukup sering juga Persijap Jepara menderita atau ketertinggalan sementara dengan 41,08%. Tertinggal terlebih dahulu dalam musim ini.
Masih dapat terbaca oleh Siswanto umpan terobosan tadi. Pada musim lalu, di putaran pertama Jarum Indonesia Super League 2009-2010, Persib Bandung berhasil mengalahkan Persijap Jepara bermain di kandang Persib Bandung, yaitu di Sijalak Harupat dengan skor 1-0 lewat gol tunggal dari Christian Gonzalez di menit 10. Namun berhasil dibalas oleh Persijap Jepara saat Persib Bandung bertandang ke Persijap, tepatnya ke Gelora Bumi Kartini, di mana Persijap Jepara berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 2-1 lewat gol Ahmad Markus Bakhtiar dan juga Eki Nur Hakim. Dua pemain yang telah hijrah dari Persijap Jepara. Dan Atep memberikan 1 gol saat Persib Bandung bertandang ke Persijap di musim lalu. Dan tentunya sangat diharapkan Atep pun kembali memberikan sumbangsinya dengan gol-gol yang diciptakan di pertandingan hari ini. Atep. Atep kembali. Atep coba mau kotak penalti. Wildansyah. Oh, back heel cukup baik dari Isnan Ali. Wildansyah kali ini masih terbaca oleh Evaldo da Silva. Ya, kita lihat bagaimana Evaldo mencoba untuk menjegal laju dari Wildansyah. Gonzalez. Kembali Eloko Gonzalez dalam kotak penalti. Eloko Gonzalez. Yo. Ya, bukan pelanggaran. Hampir saja scrimmage tadi. Dan kesalahan dari Danang dalam mengantisipasi. Nyaris membuat ataupun mendatangkan keuntungan bagi Persib Bandung. Sayang tadi laju Eka agak terhadang. Ya, inilah kelebihan Eloko untuk 1 lawan 1 yang memang sulit untuk dijinakan. Kita lihat bola liar hampir saja bisa dimanfaatkan oleh Eka. Sayang sekali agak terlambat Eka dalam melakukan eksekusi akhir. Salah umpan tadi, Maman Abdurrahman. Johan Juansyah. Sangat baik Eka Ramdhani berikan pada Siswanto di sana. Ya, Siswanto. Adu sprint tadi, ya. Belum berhasil melewati Anggo Yulian. Atep. Atep kali ini gol. Ya, Atep berhasil menambah keunggulan Persib Bandung menjadi 4-1. Ya, luar biasa memang kita lihat bagaimana Atep dengan dingin dalam keadaan yang cukup sempit dia masih mampu mengecoh seorang pemain belakang sebelum dia kemudian melakukan tendangan yang sangat keras ke jala gawang Danang Wiatmoko. Sulit memang untuk bisa diadang. Ya, apakah Persijap menjadi lumbung gol untuk Persib Bandung di pertandingan terakhirnya di putaran pertama ini? Dan kita lihat Atep lepas tendangan yang sangat keras, cukup dekat dari Danang Wiatmoko. Kasyadi tidak berhasil untuk menghentikan laju dari Atep Rizal.
Ya, kita lihat juga diawali oleh umpan yang cukup baik sebetulnya tadi dari Haryono yang gagal di clearance dengan sempurna oleh Evalu sehingga bola menyasar ke Atep dan Atep dengan begitu dingin mampu mengecoh Kasyadi sebelum menghujamkan bola keras yang kemudian langsung disambut gegap gempita oleh segenap penonton dan ofisial Persib Bandung. Ini memang momen yang tepat bagi anak-anak Maung Bandung untuk bisa bangkit dari hasil minor dalam beberapa laga terakhir. Ya, Paling tidak ini bisa menjadi modal bagi mereka saat masuk ke putaran kedua nanti. Dan perlahan-lahan merangkak ke papan tengah. Johan Johansyah. Oh. Baik sekali. Tendangan yang sangat terarah tadi dan cukup keras dari Johan Johansyah. Kita lihat baik sekali dan Markus pun dalam posisi yang tepat untuk menghalau bola. Kembali kali ini Johan Johansyah. Rizky Nofriansyah. Ruhuda. Rizky Nofriansyah. Ya, tempel ketat oleh Maman. Atep kali ini berikan kepada Rahmat Alfandi. Umpan mendatar kepada Siswanto. Cepat dan tidak mengendurkan tekanan anak-anak Maung Bandung ini. Ya, kita lihat selebrasi tersendiri tentunya dari Boboto Persib. Ya, Nur Hadi lepas dari jebakan offside. Nur Hadi, Rizky Nofriansyah yang dituju. Masih dapat dipotong tadi baik oleh Maman maupun Wildansyah. Ya, baik sekali sebetulnya inisiatif dari Nur Hadi dalam mengirimkan umpan. Namun Rizky Nofriansyah kurang cekatan saat bola sudah di crossing tadi. Setelah sebelumnya Nur Hadi lepas dari perangkap offside, namun kali ini ia justru melanggar Maman Abdurrahman. Ya, dari 8 kali pertemuan kedua tim baik Persib maupun Persijap belum pernah terjadi selisih gol yang begitu mencolok seperti yang terjadi pada hari ini. Hampir dari semua pertandingan yang telah dilakoni oleh kedua kesebelasan dalam rekam head to head hanya berselisih 1 gol. Baik pada ajang Piala Indonesia pada musim 2007 di mana Persijap berhasil mengalahkan Persib Bandung lewat adu penalti dengan skor akhir adalah 3-4. Namun Persijap berhasil mengalahkan Persib Bandung pada tahun 2009 dengan skor 3-2. Ya, Persijap merupakan salah satu tim yang cukup merepotkan Persib Bandung dari 8 kali pertemuannya. Tercatat Persib Bandung baru menang 2 kali. Apakah ini adalah kemenangan ketiganya? Sedangkan Persijap berhasil mengalahkan Persib dengan 3 kali. Dan ya, kali sebuah tusukan. Kita lihat baik sekali kerjasama kombinasi 1-2 antara pemain-pemain Persijap. Kita lihat begitu mudah ketika mereka sudah bisa melakukan organisasi yang rapi, maka mereka sudah bisa masuk dalam kotak 16. Di mana saat itu para pemain belakang Persib sempat kewalahan. Ya. Ya, ada gerakan menginjak tadi dari pemain Persijap. Anam Syahrul kita lihat. Terhadap Wildansyah sepertinya.
Ya, beberapa kejadian di pertandingan ini. Sementara itu Isnan Ali, pemain yang sudah memberikan golnya untuk Persib Bandung. Gol pertama untuk Persib Bandung bersama Isnan Ali tentunya. Ya, Atep pada Eloko Gonzalez, pada Rahmat Afandi kali ini. Haryono, Siswanto. Ya, offside. Sayang sekali. Agak terlambat memang bola yang dikirim tadi oleh Atep kepada Siswanto. Ya, terlihat terkapar Anggo Julian. Sedikit mengalami cedera Anggo Julian. Kita belum mengetahui. Ya, pemain yang sempat membela Persiba Balikpapan. Ya, sepertinya terlihat cedera pada lututnya. Sangat berbahaya. Anggo Julian Hari Sabta. Rahmat Afandi. Oh, umpan yang sangat terukur kepada Eka Ramdhani tadi. Nurul Huda, pemain yang sempat memperkuat Primavera. Ya, persis sekali. Yopi. Yang masih berkiprah di Liga Indonesia saat ini. Bersama dengan Kurniawan Dwi Yulianto ketika itu dan juga Indrianto Nugroho, Bima Sakti. Keunggulan 3 gol dan kali ini Eka Ramdhani. Ya, tarikan kita lihat dari Kasyadi berbuah kartu kuning. Ya, saya kira betul sekali tepat putusan dari Jimmy Napitupulu memberikan kartu kuning karena Eka Ramdhani sudah mampu melewati Kasyadi dan dalam posisi yang menguntungkan jika ia bisa lepas masuk ke kotak 16. Ya, kartu kuning pertama untuk Kasyadi di musim ini. Cukup menarik, Kasyadi bersih dari koleksi kartu kuning sebagai bek tengah. Ya, Eka Ramdhani umpan yang sangat terukur. Atep kali ini. Oh! Hampir saja Christian Gonzalez, sebuah umpan yang sangat matang dari Atep. Ya, sangat memanjakan sekali sebetulnya. Bola dari Atep dan juga umpan chip tadi dari Eka Ramdhani, segitiga yang cukup baik, namun sayang sekali Eloko kurang tenang dalam mengeksekusi akhir. Ya, Rizky. Ya, kesulitan memang Rizky.
lebih santai terlihat pemain Persib. Unggul 3 gol atas Persijap. Nur Hadi. Ya. Ya, kita lihat harus dengan kepala dingin dalam situasi yang sebetulnya tidak terlalu genting. Sedikit saja kesalahpahaman terhadap antara Atep dan Johan Juansyah. Sepertinya Johan Juansyah sudah mulai terprovokasi. Ya, sedikit frustasi memang. Iya. Sangat disayangkan apabila harus menerima kartu Terus kali pemain Persib Bandung dengan keunggulan 3 gol yang dapat dikatakan mungkin sedikit kesulitan Persijap Jepara untuk menyusulnya dengan perbedaan jumlah pemain setelah dikeluarkannya Dalan Puspito di babak pertama tadi. Keuntungan tersendiri untuk Persib Bandung. Dan sementara sudah bersiap-siap di sisi lapangan Enjang Rohiman. Umpan cukup baik kepada Wildansyah. Masih dapat diselamatkan oleh Nurul Huda. Kasyadi. Oh, Atep. Eloko Gonzalez. Atep kali ini. Atep kembali. Eloko Gonzalez. Oh, dapat dipotong kita lihat tadi. Sebuah peluang di kotak penalti. Wow. Kerjasama yang apik memang antara Atep dan Eloko. Kita lihat one to yang sangat menarik. Dikawal oleh 3 pemain. Masih dapat diselamatkan oleh Anggo Julian. Meski dengan keseimbangan yang sudah tidak stabil tadi. Ya, Enjang Rohiman yang juga mantan pemain Persib Bandung dimasukkan untuk menggantikan Anggo Julian. Partai reuni untuk Enjang Rohiman yang musim lalu membawa Semen Padang promosi ke Jarum Indonesia Super League musim ini. Karamdani. Oh, dalam kotak penalti kali ini. Eloko Gonzalez balik. Play on. Kembali. Atep. Valdo da Silva. Terlalu jauh. Eka. Ya, Haryono umpan kepada Siswanto. Umpan ke dalam kotak penalti Siswanto. Di sana ada Rahmat Afandi maupun Wildansyah untuk menyambutnya.
Oh. Tidak kenal lelah Nur Hadi maupun Rizky Nofriansyah. Siswanto. Oh, Atep. Umpan matang kepada Gonzales. Siswanto. Sebuah tendangan yang berbau spekulasi dari Siswanto. Kita lihat memang tidak banyak lagi perlawanan yang bisa dilakukan oleh para pemain Persijap dengan kekurangan jumlah pemain ditambah agresivitas para pemain Persib yang tidak henti-hentinya mengurung mereka sehingga menyulitkan bagi Persijap untuk bisa keluar dari tekanan. Baik sekali. Kembali Siswanto. Oh. Sayang sekali terlalu rendah umpan crossing dari Siswanto. Sebetulnya sudah ada beberapa pemain yang menunggu di sudut jauh. Terlampau lemah tadi. Masuki 2/3 dari babak kedua ini. Kedudukan masih tetap keunggulan Persib Bandung sementara 4-1 dan cukup mencolok. Apakah ini menjadi kemenangan terbesar untuk Persib Bandung di musim ini? Setelah juga berhasil mengalahkan Persiba Balikpapan dengan skor 5-1. Masih tersisa kurang lebih 15 menit lagi menuju waktu normal. 90 menit. Pertandingan kali ini Johan Juansyah. Pertandingan ke-9 di kedua kesebelasan ini. Apakah berhasil membagi angka sama, yaitu 3-3-3 dan ya, umpan terobosan tadi. Terlebih dulu offside. Ya, sepertinya Rahmat Afandi masih penasaran untuk mendapatkan giliran mencetak gol. Ya, 3 kali percobaan Rahmat Afandi di babak kedua ini. Sayang sekali. Sebuah kombinasi tadi sebetulnya diupayakan oleh Eloko. Karamdani berikan pada Isnan Ali. Oh. Terburu-buru Isnan Ali. Betul, Yopi. Sayang sekali. Sebuah peluang untuk menambah gol. Ya,
Ladi Aris Nofriansah 10 gol bersama PPSM Sakti Magelang. Ya. Barkah Christian Hadi menggantikan Rizky Nofriansyah. Pemain muda digantikan juga oleh pemain muda lainnya, yaitu Barkah Christian, berusia 20 tahun, yang menjadi andalan Persita Tangerang di musim lalu dan juga Persik Kuningan. Nurul Huda, Evaldo da Silva, kembali Isnan Ali kali ini. Yuldansyah merubah alur permainan. Umpan lambung kepada Siswanto yang dituju. Ya, Erlangga Sucipto diturunkan oleh pelatih Daniel Rukito untuk menggantikan Rahmat Afandi. Ya, Erlangga akhirnya, Ya, mantan pemain Delta Sidoarjo ini mendapatkan kesempatan turun. Ini merupakan kans ataupun momen bagi Erlangga untuk membuktikan bahwa dirinya masih pantas berada dalam line up Persib Bandung. Karena ia juga salah satu dari beberapa pemain yang disebut-sebut akan dicoret dari tim Maung Bandung pada akhir putaran pertama ini. dan inilah dia gol yang sangat keras, tendangan dari Atep Rizal. Gol kelimanya di musim ini. Ya, selebrasi tersendiri dari Atep dan juga Isnan Ali. Dengan gaya memancing. Bali Haryono. Memperlambat tempo menuju 10 menit berakhirnya pertandingan ini. Apakah cukup puas Persib Bandung dengan keunggulan 4-1? Haryono kembali. Ya, Haryono. Erlangga Sucipto. Erlangga Sucipto. Eloko Gonzalez dalam kotak penalti. Terjadi miskomunikasi. Ya, Eka Ramdhani. Oh, kita lihat memang Eka memiliki umpan-umpan yang sangat imajinatif, yang sering mengejutkan, mengecoh lini belakang lawan. Ya, pergantian pemain ketiga di kubu Persijap Jepara. Ya, sepertinya pelatih Sumindiarja ingin melakukan ataupun mencoba seluruh pemain potensi yang dimiliki Ya. untuk mencoba peruntungan di sisa waktu permainan babak kedua ini. Dan sangat percaya kepada pemain-pemain muda dengan usia di bawah 21 tahun. Ya, Salah satunya ada Mahendra Triputra yang baru dimasukkan. Atep. Yuldansyah. Oh.
cukup berani juga Wildansa memainkan bola di lini pertahanan sendiri. Ya, pelanggaran Barkah. Yo, kita Nur Hadi. Lepas Nur Hadi. Oh. Ya, cukup merepotkan Nur Hadi. Di sisa-sisa tenaganya. Ya kita lihat memang akselerasi dari Nur Hadi ini sering sekali merepotkan lini pertahanan Persib. Dan Maman saja bahkan harus terengah-engah untuk bisa mengejar kecepatan dari seorang Nur Hadi. Pemain yang boleh dibilang paling konsisten di antara pemain-pemain Persijap di pertandingan malam hari ini. Andai saja Persijap masih dalam materi full tim, mungkin situasinya tidak seperti sekarang. Karena secara tim mereka juga memiliki kerjasama yang cukup baik. Namun karena kekurangan pemain sejak pertengahan babak pertama membuat energi pemain-pemain lainnya menjadi bertambah berat. Dan semakin habis di sisa waktu pertandingan ini. Yudi Khairuddin dimasukkan oleh pelatih Daniel Lukito menggantikan posisi dari Wildansyah. Isnan Ali, Haryono, Nurul Huda, umpan kotak penalti, cukup berbahaya. Sundulan dari Enjang Rohiman, Gonzales, Loko Gonzales, umpan mendatar kepada Isnan Ali. Isnan, maksud kepada Airlangga Sucipto. Erlangga. Ya, dalam kotak penalti Erlangga Sucipto. Tendangan keras masih membentur Evaldo Silva. Nurul Huda.
Isnan Ali. Sangat baik Isnan Ali. Sebuah flick yang cukup baik dari Isnan Ali. Masih belum juga reda serangan-serangan yang dilakukan oleh pemain Persib. Kembali sebuah tensi tinggi diperlihatkan oleh dua pemain, antara Kasyadi dan Haryono. Eka Ramdhani. Eloko Gonzalez. Dalam kotak penalti Eloko Gonzalez. Ya. Offside sebelumnya. Ya, Eloko memang sudah lebih dulu terperangkap offside. Tidak banyak bergerak, tapi ketika menguasai bola di kotak penalti maka itu akan menjadi hukuman bagi lawan. Itulah Eloko. 6 gol sudah dicetak ini. Masih ada 14 pertandingan lagi ke depan bersama Persib Bandung. Sangat diharapkan Eloko Gonzalez menambah pundi-pundi golnya. Siswanto mencoba menerobos masuk tadi. Barkah Masih mampu dibendung tadi. Jadi Hoirudin. Perlambat tempo tentunya di sisa menit pertandingan ini. Ya, Erlangga Sucipto. Erlangga. Play on. Ya. Tidak juga Erlangga mendapatkan kesempatan untuk bisa mencetak gol. Padahal ini sebenarnya momen emas bagi Erlangga untuk bisa menambah pundi-pundi golnya. 3 menit diberikan oleh wasit Jimmy Napitupulu. Tambahan waktu 3 menit diberikan untuk Persib Bandung menambah golnya. Ya, tidak tersentuh kalau kita lihat dari siaran ulang tadi. Warna biru kita lihat di Stadion Siliwangi ini mendominasi. Tentunya inilah dia Boboto Bandung. Dengan sukacita Ya, sebetulnya memang masih menjadi mimpi bagi Suimin dan juga Persijap Jepara untuk bisa memetik poin di kandang lawan pada musim ini. ya kartu kuning dari wasit Jimmy Napitupulu terhadap Mahendra.
Ya, beberapa detik lagi pertandingan ini akan berakhir tentunya. Kurang dari 1 menit. Dan ya, Erlangga Sucipto kembali peluang kali ini. Eka Ramdhani. Oh! Kesempatan terakhir memang sebetulnya. Ya, Enak sekali bagi Eka Ramdhani untuk bisa menambah gol, namun masih mampu dihalau oleh pemain belakang yang tersisa di kubu Persijap. peluang terakhir untuk menambah gol. 4-1 kali ini. Sampai akhir babak pertama. Eka Ramdhani. Eloko Gonzalez yang 7. Oh, sayang sekali Yudi Khairuddin. Iya, sempat miss tadi tangkapan Danang dan Ya, mitra sepak bola, demikianlah pertandingan antara Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara 4-1. Skor akhir dari pertandingan ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Jarum Indonesia.